Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah malam ini, malam yang ke-17, kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan keimanan untuk bisa terus menjalankan amaliyah di bulan Ramadan ini. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Sebelum kita mengikuti sholat tarawih berjamaah, ada beberapa maklumat yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah insya Allah pada malam ini untuk kultum akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Imam Ali Rahman MA dengan judul Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan untuk meraih kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu dan senantiasa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maklumat yang kedua, untuk imam taraweh insya Allah pada malam ini akan dipimpin oleh Imam Ustadz Fadli, kemudian untuk Bilal oleh Saudara Jaki dan Bapak Upi. Adapun saldo awal sebesar Rp8.880.500 dan penerimaan kotak amal pada malam ke-16 sebesar Rp420.000, pengeluaran Rp400.000 serta saldo akhir sebesar Rp9.300.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk infak di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Bapak Ibu para hadirin jemaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah, Panitia Amaliyah Ramadan menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Di antaranya setiap harinya dilaksanakan iftar jama'i yang kemudian dikisi oleh kultum yang menghadirkan para tokoh masyarakat dan sesepuh perumahan Titian Kencana. Kemudian setelah ba'da salat tarawih menyelenggarakan tadarus Al-Quran, serta insya Allah pada 10 malam terakhir akan menyelenggarakan iktikaf bersama. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya untuk iktikaf jumlah saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 135 orang, dan dimohon pada saat nanti bagi para jemaah yang sudah mendaftarkan diri bisa memasuki masjid sebelum pukul 12, karena insya Allah menjelang sahur kita akan sholat qiyamul lail yang dipimpin oleh Ustaz Zaki Amirullah Al-Hafiz. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, serta memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan amalan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di sisa bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Tafadhol Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma fasholli ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala azza wa jalla syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memakai kita. Artinya Allah masih mencintai kita semuanya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka hamba itu, abdan itu akan dipakainya. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk dia mudah melaksanakan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, di siang hari sudah lelah, capek, menahan haus, menahan lapar, sudah berbuka puasa, selanjutnya datang ke masjid menahan ngantuk. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan berangkat ke rumah Allah untuk qiyamul lail, untuk tarawih. Ista'malahu, Bapak Ibu sekalian, dipakai oleh Allah untuk dengan mudah melakukan ketaatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, sebaliknya jika kita malas ke masjid, malas berjamaah, malas duduk dalam majelis ilmu, bisa jadi ini sebaliknya, bukan ahabballahu 'abdan. Bisa jadi karahallahu 'abdan, Allah membenci jangan-jangan, sehingga apa, ditutup hatinya ketika panggilan kebaikan, panggilan azan dari rumah Allah ini berkumandang, dia tetap saja di rumah, tidak juga melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Inilah kita wajib bersyukur dan istiqomah sampai akhir hayat menjemput kita semuanya. Kenapa Allah menjadikan bulan Ramadan ini bulan untuk berpuasa? Tiada lain tiada bukan karena Ramadan ini adalah bulan yang terbaik. Kenapa dia jadi terbaik? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena diturunkan Al-Quran sehingga Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik, dijadikan oleh Allah bulan berpuasanya kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran dalam satu malam di bulan Ramadan ini, ada namanya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ini kita jadi confuse, yang betul yang mana? Kata Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar, di malam kemuliaan. Kita ketahui, kita pahami malam atau Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. Maka kita i'tikaf di masjid supaya apa? Tidak terlewatkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Para ulama berpendapat di malam-malam ganjil. Malam ganjil itu juga ada yang meringkas lagi di malam 27. Sehingga malam ini sangat ramai, masjid-masjid penuh yang mengadakan i'tikaf. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata Allah,
kami turunkan Al-Quran, berarti di apa? Di malam-malam terakhir 10 malam di bulan Ramadan. Lalu ada pemahaman 17 Ramadan nuzul Quran. Yang mana yang betul? Nah, para ulama itu tentu kita yakin ayatnya tidak mungkin salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, Al-Qur'an itu diturunkan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia pada malam-malam Lailatul Qadar itu secara keseluruhan. Lalu kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur mulai tanggal 17 Ramadan ya, ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu Al-Quran ya. Wallahu a'lam bishawab. Namun poinnya adalah Lailatul Qadar ini menjadi malam yang terbaik. Bayangkan kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa? Menjadi malam yang berkah, kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan ya. Bahkan kaum muslimin tidak ingin melewatkan malam ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam yang diturunkannya Al-Quran pun menjadi malam yang terbaik, penuh dengan keberkahan. Lalu daripada manusia itu Allah ciptakan manusia-manusia terbaik adalah para nabi. Dari sekian para nabi itu Allah kirimkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima wahyu Al-Quran, maka Nabi pun, Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia, Nabi terbaik, Nabi teristimewa, Nabinya kaum muslimin dan Nabinya umat manusia. Kenapa Nabi termulia? Adalah karena Nabi yang menerima wahyu Al-Quran. Ada lagi tempatnya Mekah Al-Mukarramah, tempat diturunkan Al-Quran, menjadi tempat yang terbaik, tempat yang paling suci, yang hanya didiami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Menjadi kota yang termulia karena kota diturunkannya Al-Quran. Intinya apa? Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, apapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran ya, bahkan imam kita yang hafiz Al-Quran itu mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada 70 keluarganya bersama masuk surga. Subhanallah. Artinya apa? Apapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran selalu yang terbaik, selalu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi kita orang awam ini, orang umum ini, apa kesempatan kita supaya kita menjadi orang yang terbaik? Bagaimana caranya? Yang tahu biasanya ibu-ibu ya. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sabda Nabi, tidak mungkin salah. Maka subhanallah, di negeri kita rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok tahfiz ya, anak-anak kecil dari umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, bahkan 30 juz, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Nabi, wa 'allamahu, semua kita punya kesempatan untuk menjadi manusia yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran dari bawah, dari belajar Iqra, nyambung huruf jadi kata, nyambung kata jadi kalimat, hatam Iqra 6, lalu sudah bisa baca Quran, kemudian mentadaburinya, baca terjemahnya, mentadaburi tafsirnya, dan kemudian mengamalkannya, lalu kemudian berkesempatan untuk apa? Mengajarkannya. Jadi belajar, mengajarkan. Ini kesempatan kita ya, bagi kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 32, summa awrasnal kitaba alladhi istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Summa awrasnal kitaba, kemudian kami wariskan Al-Quran, Alkitab, kata Allah. Jadi Al-Quran ini adalah warisan yang penuh dengan keberkahan. Kalau warisan berarti apa? Hal yang sangat berharga, hal yang sangat mahal. Inilah Al-Quran. Subhanallah, jutaan orang menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bahkan anak kecil hafal, karena apa? Allah lah yang memudahkan dia untuk menghafalnya. Tidak pernah kita dengar, mohon maaf, ada pendeta yang hafal Injil. Nggak ada, tidak ada. Namun Al-Quran, subhanallah, karena dia adalah firman Allah, kalamullah, wahyunya Allah, Allah lah yang memudahkan dia untuk menghafal. Walaqad yassarna lidzikri, Allah sebutkan berkali-kali, ya, dan kami yang memudahkan Al-Quran itu untuk dihafalkan. Bapak-bapak punya kesempatan, Pak, kalau serius ingin menghafal, Allah mudahkan untuk menghafalnya. Namun kita mengambil warisan ini macam-macam. Ada orang-orang di antara kita ini, umat Islam ini, yang kata Allah disebutkan wa minhum dhalimun li nafsih, bersikap dengan Al-Quran ini cuek-cuek saja. Ke masjid kapan sempat, kadang sholat di akhir-akhir waktu, baca Quran mungkin sebulan sekali, Quran entah di mana di rumahnya. Ini dhalimun li nafsih, yang dolim kepada dirinya sendiri, bahkan dia berlaku maksiat kepada Allah. Yang kedua itu muqtasid, orang yang sedang-sedang saja, sederhana. Kalau ke masjid cukup ke masjid saja, hanya sholat berjamaah pulang, nggak mau ngaji, duduk dalam majelis ta'lim, belajar tahsin, belajar Al-Quran. Ya, ini namanya muqtasid. Kalau infak dia hanya setahun sekali, hanya zakat saja. Ingat, zakat itu adalah infak yang minimalis. Ya, kalau kita punya 100 juta, itu minimal 2,5 juta zakat malnya. Boleh ditambah sampai 5 juta, 10 juta, itu lebih baik. In ahsantum ahsantum li'anfusikum. Nah, orang yang muktasir itu, ya, dia hanya melaksanakan yang wajib saja, ke masjid hanya sholat jamaah saja, padahal banyak kebaikan-kebaikan di masjid itu. Yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada orang-orang yang bersikap dengan Al-Quran ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum azan berkumandang dia sudah berada di masjid 10 menit sebelum azan. Ketika ada panggilan infak, sedekah, dia yang paling duluan menyambutnya, wakaf dan lain sebagainya. Ini saya lihat masjidnya belum penuh karpetnya. Ya, yang mewakaf silahkan, satu sab ini berapa, bisa ditanyakan kepada DKM-nya. Nah, orang yang sabiqun bil khairat itu, ayo berapa? Saya 5 sab, saya 2 sab, karena yakin itu adalah harta yang sesungguhnya yang dia miliki. Dia tahu betul banyak keberkahan di bulan Ramadan. Apapun kebaikan kesempatan di bulan Ramadan dia sambutnya, karena dia mampu untuk apa? Untuk berwakaf. Sabiqun bil khairat, setiap hari dia menghafalkan, minimal menghatamkan 1 juz, ya, menyiapkan takjil buka puasa, dia kirim korma, air mineral, nasi bok ke masjid. Dia yakin betul bahwa Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk beramal. Yang terakhir ingin kami sampaikan adalah ada 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih.
kebahagiaan ketika dia mendengarkan azan maghrib. Ya, tapi ingat berbukanya jangan dengan gorengan dulu Pak, jangan dengan kolak, jangan dengan lontong. Berbuka dengan biji korma dulu, bukan bijinya, dengan korma. Ya. Supaya apa? Mendapatkan pahala sunnah dari berbukanya dengan kurma. Itulah yang dianjurkan Nabi. Kalau tidak ada kurma, minum air putih dulu, baru yang lainnya. Nah, maka para ulama miskin ya, masjid, rumah yang tidak memiliki kurma harus punya kurma. Nah, saat ini kita bahagia sekali. Kenapa? Sudah akan selesai puasa kita untuk hari ini. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, bahagia ketika dia berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surga. Harus menjadi keyakinan kita Bapak Ibu bahwa insyaallah puasa kita ini yang kita lakukan dengan penuh keimanan dan perhitungan pengharapan kepada Allah akan mengantarkan kita ke surga, dan di surga akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang selalu kita baca dalam surat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebahagiaan dan kebaikan di akhirat. Tapi ingat, perhatikan doa ini. Sering kita baca setiap hari, bahkan berkali-kali. Waqina adzabannar, sudah berada di surga, sudah menjadi penghuni surga, tapi kenapa doanya waqina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka? Maksudnya apa? Masuk surga jangan mampir dulu ke neraka, langsung masuk surga. Ya. Nauzubillah, di neraka itu satu hari saja itu hitungannya ya 1000 tahun. Sudah gosong-gosong, sudah dibakar, sudah disiksa. Walaupun ada hadis mengatakan, kata Nabi, Allah berfirman, demi kemuliaanku, demi kehormatanku, demi kebesaranku, angkat si fulan dari neraka, pindahkan ke surga, karena dia selama hidupnya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah pentingnya kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau bisa Bapak Ibu jangan masuk surga dengan mampir dulu, belok dulu ke neraka, jangan, langsung masuk surga. Itulah waqina adzabannar. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, namanya kultum. Kadang-kadang 7 menit, kadang-kadang 70 menit, kadang-kadang terserah antum mendengar atau terserah saya antum berbicara. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah, manfaat dan pelajaran untuk meningkatkan, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.